Martha Handana, yang dikenal sebagai Martha Tilaar, merupakan pengusaha wanita sukses yang memiliki misi untuk melestarikan budaya dan kearifan lokal Indonesia. Martha lahir pada tahun 1937 di Jawa Tengah. Fakta unik yang pernah diungkapkan oleh Martha Tilaar adalah bahwa ia merasa paling kurang pintar di antara 3 saudaranya. Lantaran, pada saat masih duduk di bangku sekolah, Martha kerap mendapatkan nilai yang kurang bagus. Namun, Martha mengakui bahwa orang tuanya bijaksana dalam mendidik seluruh anaknya. Orang tuanya mendidik anak-anaknya untuk lebih aktif dan kreatif. Hal inilah yang membuat Martha menjadi rajin bekerja keras. Saat umur 9 tahun, keluarganya memiliki kebun mangga yang cukup luas. Kemudian, orang tuanya mengajari Martha untuk berjualan mangga. Tidak hanya berjualan mangga saja, orang tuanya juga mengajarkan untuk menjual barang yang lain seperti gelang, keripik, kacang, dan lain-lain. Ayahnya mengajarkan Martha untuk selalu memiliki mimpi yang besar. Hasil dari jualan tadi dijadikan tambahan uang saku olehnya. Pada saat masih kecil, Martha memiliki gaya yang sedikit lebih tomboy karena tidak suka merawat diri. Akibat dari hal itu, Ibu Martha mengirimkan Martha ke seorang ahli kecantikan tradisional di Yogyakarta. Pendidikan Martha tetap berlanjut hingga perguruan tinggi di Jakarta. Martha sempat menjadi guru selama 5 tahun sebelum akhirnya menikah dan pindah ke Amerika Serikat akibat suaminya yang mendapatkan tugas di luar negeri. Berkat didikan orang tuanya yang mengajari Martha untuk berjualan, selama di Amerika, Martha tidak hanya diam saja. Ia membuka usaha jasa penitipan anak, sebelum akhirnya Martha mulai melanjutkan pendidikan di Academy of Beauty Culture. Atas hal itu, suami Martha sempat terkejut karena penghasilannya mencapai 10 kali lipat dari beasiswanya. Kemudian, suaminya terus mendorong dan mendukung Martha untuk terus bekerja dan menggunakan uang untuk pendidikan. Dari situlah Martha mulai mendalami tentang dunia kecantikan. Pada suatu ketika, ada satu situasi yang menyadarkan Martha tentang kekayaan di Indonesia. Saat menulis tugas akhirnya, dosen dari Martha memberi tugas untuk menuliskan tentang budaya rias asli dari budaya masing-masing. Martha Tilaar merasa bahwa ia sama sekali tidak tahu banyak tentang budaya kecantikan Indonesia. Hal ini mendorong harapan Martha bahwa jika ia lulus, maka ia akan mendedikasikan dirinya untuk mempelajari budaya kecantikan di Indonesia. Saat sudah berada di Indonesia, perjuangan Martha untuk mengenalkan kekayaan budaya kecantikan Indonesia tidaklah mudah. Perjuangannya dalam memperkenalkan kekayaan budaya kecantikan Indonesia dimulai saat Martha mulai bertanya kepada dukun beranak satu ke dukun beranak yang lain. Bahkan pada saat itu, Martha dianggap bahwa ia sudah seperti orang gila yang ingin cepat kaya karena mempelajari hal-hal yang berbau mistis. Martha memulai bisnisnya dengan membuka salon kecantikan kecil yang ia buka di garansi milik orang tuanya pada tahun 1970. Pada saat awal salon itu dibuka, tidak ada satupun orang yang datang. Karena pada saat itu, salon dan perawatan kecantikan masih menjadi hal yang tabu. Kemudian Martha memiliki ide untuk memperkenalkan salonnya kepada masyarakat, yaitu dengan cara melakukan promosi dan menceritakan bahwa ia adalah lulusan kecantikan dari Amerika Serikat. Brosur usahanya disiarkan di dalam koran, dan dari situlah salon Martha mulai dikenal dan banyak didatangi oleh orang-orang penting seperti duta besar. Salah satu duta besar yang berkunjung ke salonnya adalah duta besar dari Amerika Serikat. Saat para istri dari duta besar Amerika Serikat merasa puas dengan hasil salon dari Martha, kemudian salon milik Martha mulai dipromosikan kepada duta besar Indonesia. Dalam waktu 6 bulan, bisnis Martha telah berjalan lebih baik dan berhasil membuka salon yang lebih besar. 2 tahun kemudian, Martha membuka salon keduanya di daerah Jakarta Selatan.
Di salon inilah Martha mulai memperkenalkan perawatan kecantikan tradisional berbasis dari tanaman herbal. Martha memiliki prinsip bahwa kecantikan tidak hanya dari luar, namun juga harus dari dalam. Prinsip itulah yang membuatnya tidak hanya fokus dalam kecantikan, tapi juga fokus dalam kesehatan, sehingga ia membuat produk jamu. Pada tahun 1977, Martha mendirikan PT Martina Berto bersama dengan mitranya yang lain. Perusahaannya pun meluncurkan merek Sari Ayu sebagai produk jamu modern. Namun perjalanannya tidak selamanya mulus. Ia sering dianggap sebelah mata karena ia adalah seorang perempuan. Pada saat itu, Martha ditolak oleh sebuah bank saat mengajukan kredit usaha. Alasannya adalah pada saat itu, bank merasa bahwa pinjaman tidak bisa diberikan kepada wanita. Tantangan lain juga muncul saat Martha tetap berusaha memasarkan produknya. Produknya dianggap produk mistik dan dianggap tidak terbukti. Wajar saja, pada saat itu ramuan tradisional masih dianggap sebagai produk kampungan dan masyarakat masih menggunakan produk yang berasal dari luar negeri. Banyaknya tantangan yang hadir tidak membuat semangat Martha menjadi luntur. Ia terus bekerja keras untuk membuktikan bahwa produknya akan sukses di suatu hari nanti. Dan kini terbukti, produknya yaitu Sari Ayu sudah bersanding dengan merek lain di pusat perbelanjaan Indonesia. Pada tahun 2018, Martha mendapat penghargaan atas usahanya dalam memperdayakan perempuan di Indonesia. Hebatnya lagi, Martha adalah salah satu dari 10 penerima penghargaan dari seluruh dunia dan satu-satunya yang berasal dari Indonesia. Ia juga menjadi orang Indonesia pertama yang menerimanya sejak penghargaan itu diadakan pada tahun 2016. Kini, Martha Tilaar Group telah berkembang pesat dan menaungi 7 perusahaan yang berbeda. Martha Tilaar dianggap menjadi sebagai salah satu ikon industri kecantikan di Indonesia dan telah meninggalkan warisan yang kuat dalam pengembangan produk kecantikan lokal dan pemberdayaan perempuan.